Gimana bisa ya, ini pemuda Papua berani dan cerdas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babel Aldo bersama gua Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini guys, sebelum masuk ke konten lupa mulu gue kadang-kadang ya, promosiin nih channel ini Babel Aldo Suara Kebenaran. Langsung di subscribe, langsung sabrek guys, buat akun cadangan ini guys ya, langsung ya guys. Oke guys, sekarang kita ke konten guys. Kan ada tuh ya pernyataan Pak Luhut tentang dukungannya kepada Pak Prabowo itu ya. Nanti itu di stage sama seorang pemuda kalau nggak salah dari timur Indonesia itu, kalau nggak salah dari Papua itu. Ya keren pemuda itu. Cuman sebelum kita ke situ untuk menyimak dan mereaksi, gua mau bilang aja ya, kenapa Pak Luhut dukung Prabowo? Ini dugaan gue aja ya. Ya karena keberlanjutan, ya kan selama ini kan Pak Luhut ya berlanjut lah, duitnya banyak ya di rezim ini ya, jabatannya banyak ya, jobnya banyak ya, ya jelas lah proyeknya banyak juga ya, ya jelas mau berlanjut ya Pak ya. Kalau ada perubahan cekot-cekot ya Pak ya, wah ya pantas aja Pak Luhut mau berlanjut ya. Oke langsung aja ke studio, ke video. Luli. Pribadi memilih Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Nah kan? Shalom. Bentar. Assalamualaikum. Salam. Iya, salam. Bentar. Pemuda ini belum. Ya kan karena keberlanjutan kan? Iya, kita tahu Pak. Ya jelas Bapak mau berlanjut lah. Gimana sih? Enak. Toko itu guys, kalau laku ya mau bukanya lama dan tetap gitu, mau awet ya Pak ya. Sayangnya Pak, nggak ada kekuasaan yang awet itu Pak, nggak ada. Ada waktunya untuk hancur. Bakar dulu rokoknya ya Pak ya. Lanjut. Saya izin stick video ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Siap. Hari ini Bapak menyatakan bahwa alasannya sederhana, Bapak mendukung program berkelanjutan. Untuk itu Bapak mengimbau untuk kita memilih presiden pada tanggal 14 Februari 2024 dan Bapak pribadi memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pertanyaan saya Bapak, logikanya di mana? 2014, 2019 Bapak garda terdepan yang mendukung Bapak Jokowi dan Bapak melawan Prabowo Subianto. Logikanya di mana? Tadi bro, gua mau nyoba ngasih tahu logikanya. Beliau itu sekarang ini kan proyeknya banyak, jobnya banyak, ya kan, posisinya enak, ya mau berlanjut bro, logikanya di situ bro. Lanjut ya bro. Kami masih ingat Bapak, karena kami masih muda saat ini juga Bapak. Betul pemuda.
alasan berkelanjutan Pak Jokowi itu tidak menempatkan Gibran sebagai wakil dan yang masih belum matang, Bapak. Persoalan presiden bukan persoalan yang sembarangan, Bapak. Bapak sendiri dan teman-teman jenderal-jenderal, mantan jenderal-jenderal yang hari ini masih hidup, masih sehat, masih segar. Ada Pak Wiranto, Pak Luhut bin Sarpanjaitan sendiri, ada Pak Agung Gumelar. Apa yang Bapak mereka sampaikan dan katakan dulu bahwa Pak Prabowo dipecat dengan tidak hormat. Yang ngomong itu dulu siapa? Ya begitu bro, karena posisi enak, ya maunya berlanjut lah bro, biar lanjut enaknya bro. Gimana sih bro? Itu kali ya jawabannya ya. Lanjut bro, keren lu bro, keren. Gua suka gaya lu. Dan Bapak menjelek-jelekan Bapak Prabowo zaman itu. 2014 dan 2019. Bapak mengatakan pilih orang baik zaman itu dan semua orang ikut. Pilihlah orang baik, maka Jokowi menang 2 kali. Bapak lihat apa yang Pak Jokowi lakukan hari-hari terakhir ini. Apakah tidak mempermalukan bangsa? Jika bansos ditaruh di depan istana pinggir jalan raya dan ditegur langsung saat ini oleh mantan wapresnya Pak Jokowi sendiri. Bapak boleh hebat dengan segala kekuasaan. Kami sih siapa sih? Semestinya kami takut. Semestinya kami hormat. Semestinya kami harus merasa Bapaklah pelindung kami. Hari ini Bapak dengan segala kekayaan, dengan segala kewibawaan, dengan segala kemewahan, kekuatan yang Tuhan telah percayakan ke tangan Bapak, di pundak hidup Bapak terbukti membohongi rakyat. Saya Roger Meles, pemuda dari Papua, merasa malu melihat Bapak. Sama, kita udah pengen berubah bro. Cara-cara mereka udah, bener bro. Kenapa saya sampaikan ini lewat video ini? Karena urusan bangsa ini bukan cuma kalian dalam kabinet. Betul. Cuma kalian yang berjasa terkait dengan pemilihan presiden, tapi kami juga rakyat yang memilih juga punya hak untuk menentukan nasib bangsa ini. Bener kakak. Saya tantang Bapak, saya menantang Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Saya meyakini pemimpin terbaik 2024-2029 adalah Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Bukan Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming. Bapak, saya bertaruh untuk itu. Apapun segala resikonya. Bapak, beranilah berkata yang jujur. Beranilah berkata yang baik dan benar. Keberlanjutan yang telah dibuat oleh Jokowi wajib kita lanjutkan. Tetapi mekanisme cara melanjutkannya itu yang mau kita kritisi. Iya betul. Bagaimana bisa angka-angka keuangan yang simpang siur, betul, tidak bisa dijelaskan dengan baik di masa pemerintahan akhir Jokowi ini. Iya betul. Saya lihat sendiri kasus di bawah jajaran Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, betul, Dirjen Bea Cukai, betul, sultan-sultan baru yang muncul di Indonesia menjamur dengan aset triliunan rupiah saat dunia sedang diguncang COVID. Bagaimana Bapak bisa bilang ini dalam keadaan baik-baik saja? Gimana bisa? Ini pemuda Papua berani dan cerdas. Saudara gue sebangsa yang beragama Kristen yang gue respect. Keren. Dan Bapak bilang ini hal yang sederhana. Dan Bapak lebih memprioritaskan kelanjutan. Kelanjutan apa Bapak? Kelanjutan bangsa Indonesia kah? Kelanjutan bisnis kolega Bapak. Tuh akhirnya kelanjutan bisnis kolega Bapak kah? Keren lu bro, keren. Asli keren lu. Saya percaya suatu ketika dan tidak lama lagi Bapak akan periksa dan diaudit semua kolega Bapak. Percaya omongan saya Pak. Percaya saya. Boleh merencanakan yang besar dan hebat dalam dunia. Tapi kalau itu tidak untuk kesejahteraan masyarakat, Tuhan akan datang tolong masyarakat. Lu nih yang ngomong nih beda keimanan sama gue, tapi gue sepakat sama dia. Mau sebesar apa rencana manusia, kekuasaan pasti ada waktunya untuk hancur. Kau tunggu hancurmu. Keren. Dan Tuhan akan melawan Bapak. Saya Roger Miles percaya hal itu dan beriman terhadap hal itu. Sama kakak. Kita sedang menderita.
Iya, benar. Bayangkan Bapak, Sri Mulyani baru mengatakan, Menteri Keuangan baru mengatakan bahwa angka keuangan terkait dengan dana sosial meningkat 20 triliun. Melebihi saat Indonesia kena pandemi, yaitu di masa tahun politik ini. Untuk apakah duit itu, saya mau tanya. Tapi tidak apa-apa, Bapak yang tahu. Saya bersumpah demi Tuhan, kalau Bapak benar, saya terkutuk. Kalau Bapak yang salah, Bapak terkutuk. Siap. Saya Roger Meles, pemuda dari Papua, Unjung Timur, yang selalu dianggap daerah terluar, terjauh. Enggak. Enggak, kakak. Gua selalu respect sama saudara-saudara gua di timur Indonesia, dari Papua, Maluku, dari NTT. Gua selalu respect. Kalian adalah Indonesia, kalian adalah saudara sebangsa gue. Saya menantang Bapak di momen pemilu kali ini 2024, momen penentuan nasib bangsa dan nasib rakyat. Demikian tantangan saya. Siap. Assalamualaikum, shalom, salam perubahan, saudaraku. Salam perubahan. Jangan pernah gentar dengan mereka dalam kekuasaan mereka. Jangan pernah gentar, saudaraku. Enggak, saudaraku. Beserta kita. Siap. Kita berada bersama dengan barisan gerakan perubahan. Siap. Yang dipimpin oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Siap. Tuhan memberkati kita semua dan jangan Siap. pernah takut, saudaraku. Siap, enggak takut. Gentar, saudara. Siap. Tuhan memberkati. Assalamualaikum. Siap. Tuhan memberkati. Siap. Salam toleransi, salam berani, salam perubahan. Ini pemuda yang mestinya Indonesia punya banyak yang begini. Gua respect banget sama pemuda ini. Nah, buat kita semuanya jangan takut. Dan buat Pak Luhut, santai Pak. Umur manusia ada ajalnya. Semua ada ajalnya. Kekuasaan juga ada ajalnya. Hari ini kalian masih berkuasa. Hari ini kalian masih berwenang. Tapi semua ada waktunya. Dan kami yakin perjuangan rakyat Indonesia akan diberkati oleh Tuhan, Pak. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama rakyat, bukan bersama penguasa. Itu aja. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang respect dengan pemuda Papua ini. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Pak Luhut, tunggu. Pribadi memilih Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Shalom, assalamualaikum, salam perubahan untuk kita semua. Saya izin stick video ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Hari ini Bapak menyatakan bahwa alasannya sederhana, Bapak mendukung program berkelanjutan. Untuk itu Bapak menghimbau untuk kita memilih presiden pada tanggal 14 Februari 2024 dan Bapak pribadi memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pertanyaan saya Bapak, logikanya di mana? 2014, 2019 Bapak garda terdepan yang mendukung Bapak Jokowi dan Bapak melawan Prabowo Subianto. Kami masih ingat Bapak karena kami masih muda saat ini juga Bapak. Kedua, alasan berkelanjutan Pak Jokowi itu tidak menempatkan Gibran sebagai wakil dan yang masih belum matang Bapak. Persoalan presiden bukan persoalan yang sembarangan Bapak. Bapak sendiri dan teman-teman jenderal-jenderal, mantan jenderal-jenderal yang hari ini masih hidup, masih sehat, masih segar. Ada Pak Wiranto, Pak Luhut Binsar Panjaitan sendiri, ada Pak Agung Gumelar. Apa yang Bapak mereka sampaikan dan katakan dulu bahwa Pak Prabowo dipecat dengan tidak hormat. Dan Bapak menjelek-jelekan Bapak Prabowo zaman itu ketika 2014 dan 2019. Bapak mengatakan pilih orang baik zaman itu dan semua orang ikut. Pilihlah orang baik, maka Jokowi menang 2 kali. Bapak lihat apa yang Pak Jokowi lakukan hari-hari terakhir ini. Apakah tidak mempermalukan bangsa ketika bansos ditaruh di depan istana pinggir jalan raya dan ditegur langsung saat ini oleh mantan wapresnya Pak Jokowi sendiri. Bapak boleh hebat dengan segala kekuasaan. Kami sih siapa sih? Semestinya kami takut. Semestinya kami hormat. Semestinya kami harus merasa Bapaklah pelindung kami. Tapi hari ini Bapak dengan segala kekayaan, dengan segala kewibawaan, dengan segala kemewahan,
kekuatan yang Tuhan telah percayakan ke tangan Bapak, di pundak hidup Bapak. Bapak terbukti membohongi rakyat. Saya Roger Meles, pemuda dari Papua, merasa malu melihat Bapak. Kenapa saya sampaikan ini lewat video ini? Karena urusan bangsa ini bukan cuma kalian dalam kabinet, bukan cuma kalian yang berjasa terkait dengan pemilihan presiden, tapi kami juga rakyat yang memilih juga punya hak untuk menentukan nasib bangsa ini. Bapak, saya tantang Bapak, saya menantang Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya meyakini pemimpin terbaik 2024-2029 adalah Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, bukan Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming. Bapak, saya bertaruh untuk itu, apapun segala resikonya. Bapak, beranilah berkata yang jujur, beranilah berkata yang baik dan benar. Keberlanjutan yang telah dibuat oleh Jokowi wajib kita lanjutkan, tetapi mekanisme cara melanjutkannya itu yang mau kita kritisi. Bagaimana bisa angka-angka keuangan yang simpang siur tidak bisa dijelaskan dengan baik di masa pemerintahan akhir Jokowi ini? Kita bisa lihat sendiri kasus di bawah jajaran Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, sultan-sultan baru yang muncul di Indonesia menjamur dengan aset triliunan rupiah di saat dunia sedang diguncang COVID. Bagaimana Bapak bisa bilang ini dalam keadaan baik-baik saja? Dan Bapak bilang ini hal yang sederhana, dan Bapak lebih memprioritaskan kelanjutan. Kelanjutan apa Bapak? Kelanjutan bangsa Indonesia kah? Kelanjutan bisnis kolega Bapak? Saya percaya suatu ketika dan tidak lama lagi Bapak akan diperiksa dan diaudit semua kolega-kolega Bapak. Percaya omongan saya Pak, manusia boleh merencanakan yang besar dan hebat dalam dunia, tapi kalau itu tidak untuk kesejahteraan masyarakat, Tuhan akan datang tolong masyarakat dan Tuhan akan melawan Bapak. Saya Roger Meles percaya hal itu dan beriman terhadap hal itu. Bapak, rakyat sedang menderita. Bayangkan Bapak, Sri Mulyani baru mengatakan, Menteri Keuangan baru mengatakan bahwa angka keuangan terkait dengan dana sosial meningkat 20 triliun, melebihi saat Indonesia kena pandemi, yaitu di masa tahun politik ini. Untuk apakah duit itu, saya mau tanya. Tapi tidak apa-apa, Bapak yang tahu. Saya bersumpah demi Tuhan, kalau Bapak benar saya terkutuk, tapi kalau Bapak yang salah, Bapak terkutuk. Saya Roger Meles, pemuda dari Papua, Unjung Timur, yang selalu dianggap daerah terluar, terjauh, yang selalu diabaikan. Saya menantang Bapak di momen pemilu kali ini 2024, momen penentuan nasib bangsa dan nasib rakyat. Demikian tantangan saya. Assalamualaikum, shalom, salam perubahan saudaraku. Jangan pernah gentar dengan mereka dalam kekuasaan mereka. Jangan pernah gentar saudaraku, karena Tuhan beserta kita dan kita berada bersama dengan barisan gerakan perubahan yang dipimpin oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan jangan pernah takut saudaraku. Jangan pernah bergentar saudaraku. Tuhan memberkati. Assalamualaikum, shalom, Tuhan berkati. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.